Dzień dobry. Oh, dzień dobry. Say again. Dzień dobry. Good morning from Poland. Good morning from Poland. Where are you now? Viola in? Jadi pagi ini hari Minggu 28 Agustus 2022 jam 10.52 kita lagi ada di Kraków. Finally kita explore kota tempat kita tinggal sendiri. Ini di Kazimierz. Kazimierz itu Jewish districtnya di Poland. Jadi di sini kita akan kasih lihat banyak banget tempat-tempat yang sangat ikonik. Oke, stay tune. Pada tanggal 27 Maret 1335, King Casimir III of Poland yang bernama Kazimierz Wielki mendeklarasikan dua wilayah baru di Kraków yang dinamai sama dengan sang raja, yaitu Kazimierz. Fakta unik bahwa Kazimierz terbagi menjadi dua bagian, yaitu Christian part dan Jewish part. Jadi mungkin banyak yang belum tahu tentang sejarah, jadi pengen cerita dikit. Dulu waktu masa Perang Dunia II dari tahun 1939 sampai 1945, banyak, mungkin kalau ini udah pada tahu kali ya, ada sekitar 2.600.000 sampai 3.300.000 orang Yahudi yang dibunuh. Orang Yahudi Polandia yang dibunuh. Hanya tersisa sekitar 50.000. Jadi cerita ini aku dapat dari googling sama tanya dikit-dikit sama Bapak Yakub, karena Bapak Yakub itu dulu lulusan history. Hari ini sih kalau dari forecast weather, cuacanya bakalan hujan deras habis ini. Jadi mumpung ini belum hujan, kita jalan-jalan dulu karena habis itu kita harus pulang. Lagi scrolling, tiba-tiba melihat halaman dari Corpus Christi Church sampai di sini. What are you doing? Play on playground. But this is not playground. This only church. This only church, you are right. Uwaga! Then is church. Karena hari Minggu jadi lagi ada misa. Gak enak kalau ganggu orang lagi ibadah. Semuanya lagi di dalam, lagi berdoa. Jadi biasanya dari luar aja ya. Where are we? We are in Kraków. Viola living in Kraków. Kalau di Muslim itu ada halal food, nah kalau di Jewish itu ada kosher food. Mungkin banyak yang belum pernah lihat seumur hidup. Ini ada cemetery atau kuburannya orang Yahudi. Ini kuburan dari zaman sebelum perang. Bisa nggak ya di sebelah sini?
Ini sebelum perang. Vending machine untuk read. Tapi ini untuk obat ya, untuk medical. Sejak tahun 1988, Jewish Cultural Festival diadakan setiap akhir Juni pada tiap tahunnya untuk memperkenalkan kembali budaya Yahudi kepada generasi Polandia sekarang yang tidak tumbuh bersama komunitas Yahudi seperti pendahulunya. Jadi di sini di tempat ini tahun 1942 Jerman mengumpulkan dan membunuh sekelompok orang-orang yang sudah berumur, termasuk di dalamnya ada pelukis terkenal Abraham Newman dan seorang sastrawan Mordechai Gebirte, namanya Ghetto Slag Pamięci. Jadi kalau kalian udah pernah nonton dokumenternya atau film, kayaknya sih bukan dokumenter sih, ini film emang bikinan Hollywood tahun 93 kalau nggak salah. Ada satu film yang menggambarkan tentang tragedi Holocaust. Nah, mostly setting dari film itu ada di Krakow. Kita bakal kasih lihat, mungkin nggak semuanya, cuman di vlog kali ini beberapa bisa kita kasih lihat. Jadi pada saat sebelum tragedi Holocaust, semua orang-orang Yahudi yang ada di sini dikumpulin jadi satu. Mereka misalnya contoh mungkin tinggalnya tempatnya jauh, mereka dikumpulin jadi satu di satu tempat namanya ghetto. Nah, ini kita mau kasih lihat masih ada sisa peninggalan sejarah dari ghetto yang tadi aku ceritain. Mulai dari sini, nah ini sampai sini nih. Nah ini bahkan masih ada tulisan dalam bahasa Ibrani. Di situ diceritain juga bahwa ini bagian dari wall ghetto tahun 1941 sampai 1943. Lagi jalan tiba-tiba nemu ini, terus tulisannya waktu dibaca menyayat hati. Jadi di sini dekat ghetto di Krakow ini dulunya, dekat sini itu ada panti asuhan yang mulai beroperasi sejak September 1942. Alamatnya di Jalan Yosefinska nomor 41 yang sekarang sudah tidak lagi ada. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1942, Nazi dengan brutalnya membunuh 200 anak-anak Yahudi dan pengasuhnya dari panti asuhan yang tadi aku ceritakan. Jadi mereka pada awalnya itu menolak untuk meninggalkan panti asuhannya. Anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun mereka ditembak di lokasi yang tidak diketahui. Terus sisanya sama pengasuhnya mereka dipindahkan ke Belzec Death Camp dan dibunuh di sana.
kita udah sampai di Plats Bohateri Geta atau monumen untuk mengenang tempat di mana orang-orang Yahudi dikumpulin di sini sebelum mereka akhirnya dibawa ke Auschwitz. Kurang lebih 50-an kilometer dari Krakow. Mungkin next time bisa kita ajak ke sana. Karena agak jauh jadi mungkin harus atur waktu dulu kali ya. Jadi di sini nih banyak kursi, tapi kursinya bukan untuk duduk ya, ini kursi untuk memang spesial dibuat monumen untuk mengenang orang-orang Yahudi yang jadi korban Holocaust. Wake up, you must be silent to car, tak? Karena udah mau hujan jadi kayaknya harus segera pindah tempat. Pengen ngasih lihat karena di episode kali ini pengen bahas kurang lebih saksi bisu memori dari tragedi Holocaust. Harus lari karena agak-agak ngeri sedep, jadi harus segera kembali ke atas. Ini tadi tuh terowongan untuk nyebrang dari sisi satu ke sisi satunya. Merinding, Wak. Pasti ada something lah ya. Nah, di sini lagi ngetren skuter elektrik. Banyak banget ditinggal di sini. Jadi kalau misalnya mau naik, tinggal kayak di Indonesia mungkin Gojek kali ya, isi saldo GoPay gitu. Terus tinggal di scan, naik deh. Ini Viola lagi. Udah mau hujan badai jadi kita mau pulang. Jadi ada yang ngantuk banget. Ini Viola ngantuk, maunya cuma digendong. Sekaligus closing untuk vlog kali ini kali ya. Jadi memang belum bisa semua kita kasih lihat. Mungkin next time kita akan ke sana, kita kasih lihat di next vlog. Jadi terakhir cuman pengen bilang please subscribe. Viola say subscribe. Terlalu ngantuk untuk even say something. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Oke, stay tune terus di Febitopia channel. See you on next vlog. Bye bye.